Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan sambung lagi yaitu tentang masalah sholat, perbedaan antara kaum lelaki dengan kaum perempuan. Inilah Allah bijaknya. Jadi setiap golongan pasti ada manfaatnya. Allah tidak ciptakan makhluk ini abatha. Abath itu tidak ada gunanya. Semuanya ada gunanya. Makanya berbeda-beda. Kalau satu jenis susah gitu. Tapi beda, ada yang begini, ada yang begini, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Kira-kira ada gunanya enggak? Sangat. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada gunanya enggak? Ada. Jangan main-main. Kalau enggak ada yang sakit, dokter yang nyari obat, yang buat obat, menteri kesehatan, bukan lagi di efisiensi, dihabisin. Enggak ada gunanya, semuanya ada. Ada pimpinan, ada juga bawahan, ada rakyat. Betul apa betul? Nah, ini semuanya ada manfaat. Makanya ada lelaki, ada perempuan. Kalau tadi pimpinan dengan rakyat berbeda. Tugasnya pimpinan ini, tugasnya rakyat ini beda. Betul apa betul? Siang dan malam tugasnya sama apa beda? Beda. Siang matahari untuk kerja, ja'alna an-nahara ma'asha untuk kehidupan, wa ja'alna al-laila libasa untuk apa? Istirahat, renung. Subhanallah, berbeda-beda. Kalau siang untuk istirahat, tidur, siang tidur, malam melek. Namanya manusia apa codot? Kalau dibalik ya. Ini bukan yang sip-sipan. Kalau sip-sipan itu sementara. Nah, tapi kalau hidupnya malam terus, siangnya tidur terus, itu apa namanya? Kelelawar. Betul apa betul? Manusia ada yang begini. Ada guru, ada murid, ada dai, ada jamaah yang mendengarkannya. Kalau enggak ada, susah. Begitu juga ada lelaki, ada perempuan. Masing-masing tupoksinya, ada tugasnya, ada caranya. Berbeda-beda apa tidak? Nah, itu yang ngajak emansipasi wanita. Nah, ini berarti ngaco. Enggak mau siang dijadikan malam. Siangnya malam terus, atau malamnya jadi siang terus. Hancur apa tidak? Hancur. Keistimewaannya malam untuk istirahat, keistimewaannya siang untuk cari duit, untuk usaha, untuk kehidupan. Betul apa betul? Nah, ini sebab kalau siang terus, pohon-pohon pada mati, kepanasan. Betul apa betul? Ada malam rehat dikit untuk bertumbuh, kasih kesempatan untuk makanannya tumbuh duluan. Siang matahari, betul apa betul? Energinya. Nah, ini semuanya ada manfaatnya. Kalau semuanya siang, semuanya malam, hancur apa tidak? Hancur. Begitu juga lelaki dengan perempuan. Sampai dalam sholat beda. Kalau tangannya gimana? Tadummu. Agak perempuan itu agak ringkas. Betul atau betul? Allahu Akbar. Kalau laki, beda apa tidak? Tuh. Itu anak orang laki dan orang perempuan. Orang laki depan umum, kalau lagi sholatnya jahar, keras apa pelan? Keras yang wajar. Perempuan kalau di depan orang yang bukan muhrim, pelan. Betul apa betul? Ini jangan terbalik. Yang laki malah pelan, yang perempuan pelan. Itu bebek. Betul apa betul? Perempuan suaranya dijaga di depan, bukan mahramnya. Laki harus
Ini tegas, suaranya jelas apa tidak? Jangan lelaki seperti tulang lunak. Hancur apa tidak kira-kira? Laki harus jadi laki, perempuan perempuan. Sholat di dalam fikih itu mengajarkan kita. Tujuannya masing-masing ada tugasnya, masing-masing punya caranya. Hatta mainan, anak lelaki mau dibelikan boneka cantik dari India, mau nggak? Mau nggak? Pulang dari masjid dibeliin sama ibunya, mamanya, atau ayahnya, kasih boneka, kira-kira gimana? Mau nggak? Kalau perempuan dikasihkan tank, baja, mainan tank, mau apa nggak? Nggak tahu, tanya nanti sana. Ya, orang perempuan mainannya pun berbeda, betul atau betul? Lelaki beda, pakaiannya lulus terus dikasih daster anak laki, mau apa enggak? Nah, mau pulang kerja terus istrinya ngasih sama suaminya pakai daster, kira-kira mau enggak? Nah, mau, beda. Itu untuk perempuan. Laki pulang masalah biasanya orang kita pakai sarung apa daster? Sarung apa daster? Sarung. Kalau dikasih daster, kenapa nggak mau? Tapi kadang-kadang perbuatannya seperti perempuan, maka dikasih. Betul atau betul? Nah, ini beda. Nah, ini diantaranya ketika sholat perempuan beda tadi. Ketika sholat jangan suaranya keras di depan bukan mahram. Tapi kalau di depan perempuan sama perempuan, perempuan dengan mahramnya boleh keras apa tidak? Boleh, boleh. Ya enggak, tangannya ringkas kalau takbir, betul atau betul? Kalau sujud ringkas, menggempit badannya, tangannya bukannya buka. Kalau laki buka, kalau perempuan rapi antara paha dengan perutnya. Kalau laki jangan nempel. Kadang-kadang laki nempel begitu ngoplek lagi. Mau tidur lagi. Ini bukan lagi kasih daster, kasih mukna, kasih apa lagi? Ini. Lipstick katanya. Komplit sudah. Kalau ada laki sujudnya ngemplek tuh, tangannya seperti ini, terus apa perutnya nempel ke paha. Ini sudah jadi pemalas. Ya enggak, naudzubillah min dzalik. Jangan. Kalau perempuan jangan terus buka begini, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bisa ngalahin suaminya, terus begini, waduh. Angkat tangan dah suaminya. Betul atau betul? Nah, ini jadikan lembut, perempuan ringkas, lembut. Jadilah seorang perempuan. Ya enggak? Jadi makmum. Lelaki jadi apa? Imam. Gimana imam? Suaranya keras, tegas. Jangan dibalik-balik. Ya enggak? Seperti siang jadi malam, malam jadi siang. Daratan jadi lautan, lautan jadi daratan, makanya lautnya disertifikat. Itu salah satu cara menghancurkan bedanya laut dengan darat. Lautnya dipagar, sedangkan daratnya dibiarkan. Nah, ini kacau apa tidak kira-kira? Atau disamaratakan, beda. Ya, laut fungsinya sebagai laut. Untuk apa? Untuk apa? Untuk ikan, untuk perairan, untuk macam-macam kepentingan orang yang tinggal di daratan. Di daratan. Jangan terbalik. Ikannya marah. Ya enggak? Selokan untuk apa kira-kira? Got, selokan, kali, sungai untuk apa? Untuk air apa untuk sampah? Orang ada yang jadikan fungsinya sampah, akhirnya airnya masuk ke rumah. Waduh, Jakarta kebanjiran. Jakarta kebanjiran atau banjir lagi
Ada apa tidak kira-kira? Dah, biarin. Kenapa biarin? Kamu yang salah, bukan airnya. Tempat airnya dipakai, digunakan. Maka airnya, ya udah, kamu pakai tempat aku juga pakai tempat. Bisa apa tidak kira-kira? Nah, di sini kehancurannya kita sendiri, ya enggak, kita sendiri yang merusak tatanan. Begitu juga dalam sholat, diajarkan sholat kan sebagai contoh kehidupan. Nah, sekarang yang ketiga, idza nabal mar'ah syai'un athna as-salati wa aradat an tunabbiha ahadan min hawliha li amrin ma fa innaha tasfiku bi an tadriba yadaha al-yumna ala dhahri kaffihil yusra. Seorang perempuan kalau menjadi makmum, kalau seandainya imamnya ada yang kurang pas, maka makmum harus mengingatkan. Kalau perempuan mengingatnya gimana? Jangan pakai suara keras, tapi pakai tangan kanan, tepukkan di atas tangan kiri. Nah, ngingetin, supaya imamnya tahu bahwa ini ada yang kurang pas. Itu perempuan, sampai dijaga suaranya, sampai begitunya memuliakan kaum wanita. Bukan sembarangan kaum wanita itu mulia, suaranya mahal. Paham apa tidak? Bukan mudah diobral. Amma rajul, kalau rajul orang laki, fayusannu idza nabahu syai'un fi sholati an yusabbiha bi sautin murtafi'. Saut dengan suara yang keras, jangan suara yang keras, tasbihnya subhanallah. Enggak, suara murtafi', la bi qasdi tanbih. Yani di situ adalah mengingatkan kepada imam bahwa ada yang kurang pas, kurang 1 rakaat, kelebihan 1 rakaat, atau tahiyat belum waktunya tahiyat, atau sujudnya baru 1 terus mau bangun, dan seterusnya banyak. Nah, itu bagi orang lelaki jangan tepuk. Akhirnya dagingnya daging lu. Nah, tapi gimana? Subhanallah dengan suara keras apa pelan? Keras, tapi bukannya terlalu. Hati-hati. Bisa kaget satu masjid nanti. Ya enggak? Subhanallah. Suara keras yang menyampaikan kepada imam supaya imamnya itu ingat. Namanya manusia sering lupa. Betul. Kehidupan kita sering lupa. Maka teriak orang lelaki. Begitu juga pemimpin, presiden kek, menteri kek. Kalau sudah salah, maka orang lelaki harus bersuara apa tidak? Itu adanya demo tuh. Demo yang benar di dalam salat begitu juga. Disuruh. Jadi nggak ada masalah. Demokrasi baru dibuat. Bebas kita berkumpul setelah kita merdeka. Bebas kita menyuarakan suara. Betul. Nah, ini di sholat pun bebas. Tapi kalau pemimpinnya salah. Contohnya apa? Gas LPG. Tidak lupa. Betul. Teriak apa tidak? Teriak. Wah, sampai menterinya dibilang pakai akal, Pak. Ada apa tidak tuh? Tuh orang laki. Wah, bahkan sampai sudah marahnya perempuan sampai ada yang udah ngangkat jinjing. Ada apa tidak tuh? Ada. Ingetin pemimpin jangan bungkam. Kalau salah tapi bil hikmah. Jangan diam. Sholat aja kita harus bersuara. Ini contoh. Jangan diam. Makanya di Indonesia ini setelah reformasi ini apa? Salah satu pilarnya adalah media. Media itu adalah salah satu untuk kita kesempatan memberi suara. Paham apa tidak? Maka tidak boleh dibungkam. Harus beri kesempatan berbicara, tapi tidak boleh berlebihan. Menyiarkan berita bohong, boleh apa tidak? Tak boleh. Menyiarkan berita yang menjadikan fitnah, boleh apa tidak? Tidak. Harus dengan
nyata. Oh, ada kejadian. Subhanallah. Contoh, hari ini, malam ini tadi ada yang mati satu, sabet dengan celurit kalau nggak salah. Di mana? Samping Masjid Nurul Akhyar. Di Pasar Rebo, mungkin kita nggak tahu. Tuh, tadi malam mati satu, masuk di dalam berita tadi pagi. Reporter datang. Pasar Rebo, playover mana sih? Sini apa sini? Sono. Dekat apa jauh? Sampai hotelnya tuh Hamka, hotel apa tuh Unggala apa tuh? Disorot semuanya. Loh, ini jalan kita dari Nurul Akhyar. Jadi pagi mati satu. Coba bayangkan, mati bukan lagi patah tangannya atau putus. Mati gara-gara tawuran. Tuh tadi malam ini baru berapa jam? Coba bayangkan. Allah. Keledekan, bully-bulian, pakai sosmed, pakai ini, pakai itu. Terus, ini sebab-sebab aja. Makanya bully-bulian, hati-hati. Bisa masuk setan, akhirnya menjadi kematian. Tadi pagi ini, mau kita konyol mati? Nah, tuh, bully-bulian tuh. Mulainya dari situ, terus setan masuk, terus mulai ayo keluar, bas, mati di tempat, bukan lagi di rumah sakit. Itu menurut berita yang terkini dari Pak. Subhanallah. Dari TV, datang. Oh Allah. Naudzubillah. Kira-kira matinya mati syahid apa sangit tuh? Naudzubillah. Nyusahin orang tuanya enggak? Nyusahin orang lain enggak? Nyusahin dirinya apa tidak? Siang dia tidur, malamnya itu tuh dibalik apa tidak kira-kira? Ini baru dibalik sedikit aja kacau balau. Tugasnya malam untuk istirahat, kecuali orang yang berkepentingan jaga keamanan atau kerja yang darurat, atau selain itu tidur istirahat, kecuali yang berkepentingan. Tapi kalau seandainya maling atau apa, biasanya kalau siang apa? Kalau malam operasi. Begitu juga orang tawuran. Sama apa tidak? Saya tidak mengatakan orang tawuran itu maling, tapi hampir sama apa tidak? Malah kadang-kadang lebih dahsyat. Kalau maling motornya yang diambil, maling baju, maling ini. Kalau ini maling apa tawuran? Mahal mana? Coba bayangkan. Nah ini naudzubillah, karena terbalik-balik ini keadaan. Karena terbalik-balik. Ya enggak? Orang kaya harusnya memberi yang miskin. Karena terbalik, para pejabat kira-kira kaya-kaya enggak? Lebih dari cukup apa tidak? Lebih dari cukup. Tapi ada enggak yang jadi maling-maling? Itu yang presiden hampir tiap pidato maling, ini jangan memberi kesempatan untuk nyolong. Pakai bahasa nyolong lagi. Ada apa tidak? Siapa yang ngomong? Presiden kita sekarang. Walaupun di depannya mungkin ada para mungkin. Nah, ada apa tidak kira-kira? Tapi bahasa presiden lagi mengatakan gablek. Udah diomongin mesti gak malu hadir di majelisnya gue juga. Udah ditungguin 100, ada nggak ngikutin, ya Allah. Pidato yang langka, 100 hari lebih saya tunggu. Bahasanya kan begitu. Ada apa tidak kira-kira? Sampai nggak tahu sekarang 103 apa 104 hari. Padahal sudah 111 waktu itu. Ada apa tidak? Ya enggak. Maling-maling apa namanya istilahnya? Selain dablek apa itu? Apa? Pada nggak ngikuti, orang ahli surga semuanya nggak dengar. Ada apa tidak? Karena fungsinya orang kaya harus memberi, malah jadi maling. Ada apa tidak kira-kira? Nah itulah
Makanya sholat kita diajarin antara laki dengan perempuan. Sholat kan sebagai contoh untuk kehidupan antara makmum dengan imam. Nah ini kalau perempuan, kalau ada imam salah jangan diem, tapi caranya dengan apa? Menepuk tapak tangan kanan di atas apa namanya ini? Bukan tapak tangan apa? Punggung tapak tangan. Kalau lelaki terus gini, ya ganti pakai mukna. Kalau ulang tahun kasih hadiah apa? Daster. Betul apa betul? Orang laki kalau ada yang salah harus teriak. Pakai suara. Jangan diem. Kalau ada lihat kesalahan, apalagi kemungkaran. Orang laki diem, udahlah biarin, yang penting gue selamat. Ya. Ini bukan orang laki. Paham apa tidak? Salah harus bersuara. Semuanya bil hikmah. Kalau dalam sholat dengan subhanallah, jangan bilang imam salah. Nah, jangan. Pakai subhanallah. Subhar-rajul fayusannu idza nabahu syai'un fi sholati an yusabbiha. Tasbih subhanallah bisautin murtafi' dengan suara yang keras. Ini orang lelaki, sifatnya orang lelaki. Paham apa tidak? Jadi memang itu dianjurkan nggak suruh bersuara kita? Kalau ada yang salah, diam apa ingetin? Kalau yang enggak, kena dosanya. Ini namanya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang maju, umat yang berjaya, umat yang luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Apa berarti situ? Kalian sebaik-baiknya umat? Tidak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu harus berani mencegah kemungkaran. Apalagi kemungkaran ada di depan mata. Itu imam depan mata apa tidak? Enggak enak. Itu imamnya ipar saya. Enggak enak. Itu adalah mentor saya. Nggak enak, dia dulu yang menjadikan saya punya posisi ini. Tidak ada kalimat nggak enak. Selagi salah harus ditegur. Justru itu yang namanya sayang. Jangan dibiarkan. Paham apa tidak? Kayaknya masih nggak paham. Paham apa tidak? Ini penting. Jangan diam kalau ada kesalahan. Ada orang tetangga kita buang sampah di selokan, kita biarin apa cegah? Cegah. Ini bukan tugas saya. Ini kan Pak RT. Ini RW. Apalagi sekarang Pak RT dan RW sudah dapat gaji. Ada gajinya? Kok pada diam? Ada apa tidak? Benar, itu di berita ada, tapi nggak tahu nyatanya ada nggak? Kok pada diam? Jawabnya dikit, jangan-jangan Pak RT semua. Ada apa tidak? Ada. Tapi tidak boleh begitu. Sebagai warga, kita nanti kena imbasnya. Jangan. Harus ada bersuara. Nggak bisa kita nggak enak galakan dia. Lapor ke Pak. Pak RT, mohon maaf. Itu tetangga saya ini, tapi dengan cara yang benar. Jangan buat fitnah, jangan hoax. Laporin kalau nggak bisa langsung. Kalau bisa langsung lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, laporin RT. RT-nya juga ngeper, dia takut. Dia ini lebih galak, dia ini. Halo, Pak RW, betul loh betul. Karena Pak RW juga bertanggung jawab. Kira-kira dapat gaji nggak Pak RW? Dapat. Tuh. Nanti Pak RW nggak bisa, lapor ke
Kelurahan. Betul betul. Ya enggak? Kelurahannya main sama-sama main sama orangnya ini jahat, magerin, ngasih sertifikat, malah ngeluarin. Seperti lurah mana katanya? Duh, kok pada tahu sih? Kohot di dekat rambutan sih. Hah? Kohot di mana kohot? Hah? Tangerang. Mobilnya mobil apa? Yukon. Apa? Robicon tuh. Bentuknya Robicon tuh. Bingung katanya. Ini luar biasa. Subhanallah. Minta maaf lurah Robicon. Saya ini korban. Masya Allah, sudah punya Robicon misi korban. Berarti ada gak yang nyekokin itu? Kira-kira siapa yang nyekokin? Wow, tuh menjadikan korban. Saya itu dijebak, saya itu di ini. Tapi belum ada berita langsungnya. Tanya sama Pak Lurah itu, siapa yang ngorbanin kamu, wahai Pak Lurah, Pak Kepala Desa Kohot? Karena dia minta maaf kan, ada apa tidak? Saya ini sebetulnya korban. Udah duitnya banyak, mobilnya istimewa, masih kena korban. Gimana yang nggak dapat duit, malah rugi. Siapa itu? Para nelayan. Udah nggak dapat duit, rugi apa tidak? Rugi. Biasanya 1 liter, ngeluarin 1 hari, ngeluarinnya berapa liter? Bisa 2-3 liter. Biasa dapatnya banyak, gara-gara ada pemageran dapatnya dikit. Jadi rugi apa rugi banyak? Banyak. Betul loh, betul. Nah ini kayak ginian ini harus bersuara dengan suara murtafi' yang keras, tapi bil hikmah. Kalau memang betul-betul salah, namanya lelaki harus mencegah. Di rumah dulu sama tetangga. Tadi ada yang buang-buang sampah nggak karuan sembarangan. Harus bersuara apa tidak? Bersuara. Itu tugasnya orang lelaki. Perempuan tepuk tangan. Maksudnya gimana? Ngingetin. Mas, bang. Nah, ngingetin siapa itu? Biasanya yang jadi imam itu siapa? Lelaki atau perempuan? Nah, orang laki. Jadi si istri ini jangan diem. Lihat salah, hei orang laki yang di rumah, suaminya atau kakaknya atau anaknya sudah besar lelaki, nah isyarah. Betul. Kadang-kadang perempuan tahu, lelaki tidak tahu, maka perempuan pun bertugas untuk mengingatkan, tapi tidak lantang dia yang di depan. Yang di depan adalah kaum dan lembek semuanya. DKM ada daster nggak? Kalau mau kena mungkin ada. Nah, daster aja deh dikasih. Yang bersuara kaum siapa? Ya jadi. Ya enggak, dasternya jangan dibeli lah. Ini mau Ramadan, mau Lebaran. Biar untuk ibu. Ya enggak. Jadi tugasnya dua-duanya bersuara apa tidak? Bersuara. Cuma suara lantang dengan suara, ada yang tidak pakai suara tapi bersuara. Bagaimana? Suara tepuk tangan. Ngingetin kaum lelaki. Yang bersuara lantang adalah kaum. Nah, ada etikanya apa tidak kira-kira? Itu karena perempuan mulia. Nah, ini dimuliakan. Perempuan mulia, tapi tugasnya mesti tetap apa tidak? Tetap. Dengan apa? Dengan mengingatkan suaminya, mengingatkan putranya, mengingatkan orang tuanya yang lelaki, kakaknya, ininya, itunya. Ini dalam sholat. Nah, sholat itu cerminan kehidupan. Betul. Jadi jangan takut dengan imam. Imamnya guru saya. Imamnya suka bagi-bagi duit ke saya. Maka imamnya 7 rakaat ngikutin aja. Karena imamnya baru bagi bansos. 10 rakaat. Tapi imamnya lagi malas. Salat isya 1 rakaat. Ngikutin juga.
Gimana? Bagus? Bagus Bapak, kamu imam yang hebat. Ini namanya kacau apa tidak kira-kira? Suara laki, subhanallah, baru 1 rakaat. Kan tadi udah bagi bansos, 4 rakaat wajib. Betul loh, betul. Jangan dicampur. Aduh, ya enggak. Kaum perempuan, ngingetin. Nah, kaum lelaki, nah, diingetin. Ya enggak? Diingetin. Nah, ini hadisnya mana? Dari Rasulullah, rawahu Imam Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang ada ragu atau salah atau ragu mau ketiga apa 4, kadang-kadang imam ragu tuh. Cepat-cepat makmumnya mengatakan apa? Subhanallah. Kalau perempuan, kadang-kadang perempuannya lantang, lakinya ciut. Nah, ini kacau apa tidak kira-kira? Kacau apa tidak? Makanya kadang-kadang kalau demonya perempuan itu bawa panci, ada apa tidak tuh? Bawa piring, tang. Kalau gini kadang-kadang nggak dengar katanya. Maka mak bawa apa kalau demo? Bawa panci, bawa apa lagi tuh? Di TV ada nggak? Udah tang. Masa lelaki sama bawa gitu? Laki takbir. Tuh laki, betul. Ayo nyanyi Indonesia Raya atau apa yang bikin semangat. Membela yang benar. Wah, itu betul. Mama gantinya ambil panci. Ada apa tidak kira-kira? Terus apa lagi? Sama penggorengan, pas lah. Atau apa namanya? Wajan. Ada apa tidak? Kira-kira salah apa enggak tuh? Nah, itulah. Tak. Tapi suara orang lelaki juta gentar. Jangan yang bayar. Membela yang benar, jangan jadi pendemo bayar. Nah, itu founding father kita, membela yang benar, jangan membela yang kadang-kadang ada demo, bela yang bayar. Ada yang ngaku-ngaku sebagian nelayan, kami yang masang katanya dulu. Ada apa tidak? Itu dibayar apa membela yang benar tuh? Wah, harusnya diusut apa tidak tuh? Usut. Tapi sampai sekarang ya betul. Belum kelihatan. Mudah-mudahan sebentar lagi kelihatan. Usut tuntas. Kok kamu ngaku-ngaku gitu? Sudah salah dibela. Jangan-jangan kamu terima udah ada yang ngaku di TV jelas. Betul. Mudah-mudahan bisa tuntas apa tidak? Hanya kita berbicara ini supaya barangkali begini, insya Allah disampaikan oleh Allah kepada mereka. Jangan main. Nah, ini sholat ngajarin kita untuk kehidupan apa tidak? Kehidupan lebih baik. Karena kalau kemungkaran dibiarkan, tambah merajalela apa hilang sendiri? Tambah merajalela, maka tidak boleh dibiar. Imam sholat aja harus diingat. Orang laki dengan suara yang keras, subhanallah. Perempuan dengan tepuk tangan atau tapak tangan di atas punggung tapak tangan kiri. Nah, ini karena memang tugasnya begitu, supaya beda antara lelaki dengan perempuan. Tapi dua-duanya bertanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab. Jangan perempuan. Ini kan tugasnya laki, perempuan juga tugas. Lelaki juga tugas, sama-sama tugas. Seperti siang, tugasnya memberikan sinar, energi untuk bikin kehidupan itu lebih hidup. Malam tugasnya apa? Bikin tenang, istirahat untuk supaya besok bisa mencari untuk kehidupan dengan semangat. Malamnya tidur, maka tugasnya malam.
mengayomi untuk supaya kita istirahat demi untuk besok supaya kerjanya maksimal. Betul apa betul? Nah inilah Allah ciptakan makhluknya Allah. Lelaki perempuan, siang malam, kaya miskin, ada dokter, ada pasien, ada guru, ada murid, ada pimpinan, ada rakyatnya. Itu semuanya ini bertugas, berkewajiban. Ada lelaki, ada perempuan. Nah, ini yang paling hebat. Wa khalaqna kulla syai'in azwaja. Aku ciptakan segalanya itu berpasang-pasang. Maka pasangan itu penting apa tidak? Penting. Ada bapak, ada siapa? Ada anak atau ada suami, ada istri, ada bapak, ada anak, ada ibu, ada anak. Betul. Kalau ada suami dan istri, betul. Ini berpasang. Makanya bapak tidak dipanggil bapak kecuali kalau punya anak, kecuali orang lain yang manggil. Ya enggak sebagai penghormatan. Masa anaknya dipanggil bapak? Kan enggak pas. Yang manggil bapak itu siapa? Anak. Masa panggil bapak panggilnya Toto? Bapaknya dipanggil Toto, kira-kira gimana? Bapaknya senang apa marah? Marah. Anaknya pingin bapak, sama bapaknya dipanggil bapak, engkong, anaknya marah nggak kira-kira? Marah. Nah ini adalah diciptakan Allah untuk kita kebersamaan, jadi saling tolong menolong. Nah ini tugasnya apa anak, tugasnya apa bapak, tugasnya apa anak, tugasnya apa ibu, betul. Tugasnya apa suami, tugasnya apa istri, tugasnya apa presiden, tugasnya apa Nah ini semuanya sudah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi semuanya berperan apa tidak? Berperan. Lelaki dengan perempuan berperan, cuma masing-masing. Nah ini dan diriwayat an Sahal bin Sa'ad tadi yang pertama dikatakan man rabahu syai'un fi salati falyusabbih. Barang siapa yang ragu dalam salatnya maka bertasbih. Ada yang tasbih yaitu makmumnya. Terus katakan apa lagi? Fa inna idza sabbaha tufita ilai. Kalau kita bertasbih makmumnya, ingat rambu-rambu. Pak presiden, imam, bukan presiden, tapi presiden juga imam juga kan. Tasbih teriak, gas LPG. Oh, teriak tuh. Presiden turun tangan enggak? Turun tangan. Menterinya tegur, kamu itu salah. Nah presiden tegur, teriak rakyat. Ya, alhamdulillah. Sudah ada lagi belum? Kayaknya pada jawabnya lembek. Udah apa belum? Nah, berkat teriakan rakyat jangan betul. Pajak mau naik 20%. Teriak rakyat. Oke. Untuk yang barang mewah, walaupun nanti suatu saat kena imbasnya urusan kedua. Yang penting saat ini teriak dulu. Betul. Media tidak boleh paham. Untuk apa? Terangkan supaya dengar, supaya tahu. Betul. Dan alhamdulillah ada manfaat apa tidak? Itu diajarkan di sholat. Ketika imamnya keluar dari jalurnya, tidak beres atau lupa atau sengaja atau main-main, maka makmum tidak boleh diam. Seorang lelaki harus bersuara keras dengan kalimat subhanallah. Itu. Tapi Rasulullah nyambung, wa innamat tasfiqu lin nisa perempuan. Perempuan jangan bersuara keras. Tapi dengan apa? Tasfiq, dengan menepuk tangan. Bagaimana? Tapak tangan yang kanan menepuk punggung tapak kanan yang kiri. Tapi bersuara apa tidak kira-kira? Cuma caranya berbeda. Enak apa tidak? Kan demokrasi baru. Ini kan
Salah satu pilar demokrasi yaitu untuk supaya rakyat bisa bersuara. Quran, sholat dari zaman Rasulullah udah ngajarin belum demokrasi itu. Jangan jadi imam sewenang-wenang. Betul atau betul? Ini adalah salah satu diajarkan demokrasi dalam Islam. Jadi jangan mentang-mentang sudah jadi imam terus ngatur lagi kata imamnya. Kan saya yang jadi imam, saya yang lebih sekolah tinggi, saya yang suaranya bagus. Iya betul, kamu yang dipilih, kamu punya suara, kamu punya titel, kamu punya pengaruh. Tapi kalau salah harus mau diingat. Marah atau tidak? Tidak. Kemarin karena kita dengar pidato, ada orang pidato bilang, "Kalau salah presiden gak berani ngingetin, selalu dilimpahkan kesalahannya kepada saya." Ada apa tidak? Ada nggak kemarin pidato tuh? Nah itu ngaco apa tidak kira-kira? Ngaco atau tidak itu? Dibilang gak berani, berarti menghina rakyat. Hati kalimat itu. Yang salah dikit-dikit saya, ada apa tidak? Ada? Pada nggak lihat pidato langka tuh. Paham apa tidak? Kalau yang salah presiden atau si fulan, ini disebutin namanya, nggak usah sebutin, nanti nonton sendiri dah. Pada nggak berani, semuanya salahan dilimpahkan ke saya. Dia nggak sadar, padahal sumber kesalahan ada dari dia. Betul atau betul? Undang-undang zaman dia, sertifikat laut, pada diem semuanya. Benar-benar nggak berani memang. Zaman dia, ini itu zaman dia. Terus sekarang bela diri lagi, mengatakan nggak berani kalau sama presiden, tapi kalau dilempahkannya ke ya ada apa enggak tuh? Kacau apa tidak kira-kira? Kacau apa tidak? Nauzubillah, jangan gitu. Kalau salah ngakuin salah. Jadi imam, oh salah, oke, jangan naik, jangan duduk, langsung sambung sholat. Diingatkan, harusnya sadar. Betul atau betul? Bukan berarti menyalahkan, tapi mengingatkan. Kalau sudah tahu salah, minta. Betul apa betul? Maka salah satunya minta maafnya, kalau memang itu abad, kalau dalam sholat sujud sahwi. Karena biasanya kesalahan itu diajarkan oleh siapa? Setan. Betul apa betul? Maka sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut membela kebenaran. Kembali yang benar itu adalah benar apa tidak? Benar. Maka makmumnya, kan yang salah imam. Enggak, kita belain imam, semangatin imam. Enggak. Dia bilang maju tak gentar membela yang benar. Maka makmumnya ikut kepada imam. Allahu Akbar, baca tasbih. Tasbihnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Enggak, khusus di sini apa? Apa bacanya? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai. Biasanya kesalahan karena apa? Tidur, kelupaan, mungkin enggak perasaan, enggak tahu. Lalai, dia itu kurang perhatian. Bahkan kadang-kadang dengan sengaja, wal-iyadu billah. Itu etika sholat, ngajarin kehidupan. Jadi tidak ada aib salah, tapi yang aib salah tidak ngakuin salah, malah merasa dirinya paling benar. Betul loh, betul. Ini sekarang mulai kacau-kacau soalnya nih. Ini kacau. Kita berbicara begini kenapa? Supaya mengingat, jangan sampai terjadi pada yang lainnya. Nah, ini at-tasfiq tadi hadisnya Rasulullah. Di sini jelaskan, guna darbu zahiril kaffil yusra bi batinil kaffil yumna. Batin ini dalam, al yumna kanan, memukul atau menepukkan kepada
punggung, tapak tangan, yusra. Yusra itu kiri. Nah, diingatkan. Itu bagi perempuan. Bagi lelaki harus dengan suara subhanallah. Paham apa tidak? Nah, terus dikatakan rabahu syakka fi amrin yahtaju ila tanbih. Ragu atau ada kekurangan pasar, maka perlu diingatkan. Walau Muslim nabahu. Rabahu riwayat lain, dalam riwayat lain nabahu. Artinya dua-duanya ai asabahu syai'un yahtaju fihi ila al-i'lam. Kena sesuatu, nabahu kena sesuatu, maka perlu diingatkan. Itu adalah nabahu, rabahu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi kita boleh bungkam apa nggak boleh bungkam? Kalau melihat ada kesalahan, diam apa ingetin? Ada tetangga kita buang sampah sembarangan, kita diam apa ingetin? Ingetin. Nanti kena musibah semuanya. Betul oh betul. Diingetin. Kalau menjadi warga yang baik, saling ingat mengingatkan. Laki bagiannya, perempuan juga, cuma caranya berbeda. Kalau di luar kita ngingetin, di rumah harus apa tidak? Lebih wajib mana, di rumah apa di luar? Di rumah. Mulai segala sesuatu itu di rumah. Istrinya nggak benar, diingetin apa jangan? Ya, pada lembah. Ini pasukan takut sama. Betul loh betul. Diingetin apa tidak? Ingetin. Begitu juga suaminya salah, istrinya ngingetin apa tidak? Ingetin. Tapi semuanya pakai cara bil hikmah. Orang tuanya salah, anaknya ngingetin apa jangan? Ngingetin apa jangan? Ingetin bil hikmah. Semuanya bil hikmah, mulai dari rumah, tetangga sampai negara, nggak boleh. Makanya salah satu pilar demokrasi yang 4 adalah media. Untuk apa? Bersuara. Ngambil dari mana? Sholat. Harus tidak boleh makmum dibungkam. Begitu juga media. Paham apa tidak? Ini baru demokrasi berapa tahun. Kalau di Indonesia ini salah satu pilar demokrasi, setelahnya apa namanya tuh 98 tuh. Reformasi, sebelumnya kan agak redup. Betul loh, betul. Nah, setelah itu mulai gini. Sebetulnya sudah ada sebelumnya, cuma redup, dikuatin lagi. Betul loh, betul. Oh, ngambil di Eropa, berapa ratus tahun, Pak. Ini berdemokrasi. Islam dari zamannya Rasulullah SAW. Ini yang memandangkan Rasul sudah 1446 tahun kurang lebih, karena berbeda dengan Masehi dengan Hijri. Betul atau betul? Nah, ini subhanallah, mudah-mudahan bikin semangat kita untuk membina rumah tangga kita, untuk menjaga kampung kita. Contohnya tawuran nih, tawuran yang tadi malam terjadi di sampingnya dekat dengan Masjid Nurul Akhyar yang namanya Pasar Rebo, di bawah atau apa sekitar situ nggak tahu pasnya, tapi sekitar situ itu diberitakan sampai disorot tuh. Kelihatan hotel di situ, ini situ. Tadi pagi ini siaran langsung live dari situ. Subhanallah. Sampai perhatikan, ini tutup enggak ya Nurul Akhyar? Jangan-jangan kalau berlanjut nggak bisa lewat. Betul loh, betul. Alhamdulillah aman. Bismillah jalan. Sampai ada yang mati di tempat. Coba bayangkan. Kira-kira kalau ada yang mati, ada yang luka enggak? Nah ini panjang nggak urusannya? Panjang, orang tuanya dipanggil, pengkuburannya, sekolahnya, hancur semuanya, nama baiknya, belum lagi proses penangkapannya, hancur gara-gara tawuran.
pencegahannya ku, nasihat-nasihatnya ku, yang ngaji kurang apa banyak? Kurang. Harus semangatin, tegur, ingetin hatinya, hati-hati kita hidup sebentar, jangan bikin susah kepada diri dan kepada orang lain. Sampai mau lewat saja mikir saya, Allah bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, lewat mana yang bisa? Kan bikin susah apa tidak kira? Itu tadi, subhanallah. Nah, saya cek anak-anak, bagaimana nih? Bahkan saya nggak pernah tanya mobil udah siap belum, kecuali tadi malam saya tanya. Betul apa betul? Udah siap keluarin apa belum? Itu saya. Karena ada kejadian yang mana yang lainnya tidak tahu, sebagian tahu. Ingetin, ya Allah, mati. Coba bayangkan. Matinya mending kalau mati biasa. Ini mati konyol apa tidak? Mati syahid apa mati sangit ini? Kira-kira. Jangan mastiin, Allah yang maha tahu. Betul. Tapi dohirnya mati konyol apa mati hebat? Konyol, mati kayak gitu. Kalau mati jihad, bela negara, bela untuk supaya laut tidak dipagerin, itu hebat. Betul. Masa laut dipagerin, taruhannya nyawa saya. Ini mati gara-gara tawuran. Ya Allah, ayam apa? Betul. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Makanya bikin susah semuanya apa tidak? Bikin susah semuanya. Naudzubillah min, mulai salah-salahan. Polisi ada enggak? Wah, mulai salah itu. Pemberita. Kemana polisinya? Itu sudah mulai itu. Padahal baru mati ini. Sudah mulai ada bicara. Panjang apa tidak kira-kira? Tuh di Semarang ada yang mati. Oh, matinya itu dilempar ke sana. Polisinya. Panjang apa tidak? Di Padang ada begitu. Sekarang di samping, nggak enak nyebutnya, kampung rambutan dah. Betul. Samping, kalau masjidnya masjid apa? Jangan bilang Awabi. Awabi itu sangat dekat banget tuh. Ya enggak? Ini subhanallah, Nurul Akhir dekat apa tidak? Sampai saya lihat gitu, waduh, ini bisa lewat apa enggak? Jangan nanti jadi sebelumnya. Ini pernah kita mau ke sini juga. Itu pakai apa namanya, celurit gede-gede. Wow. Astagfirullah, samping mobil kita. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Allah, ini makanya anjurin orang tua punya anak, khususnya masih remaja-remaja, ngaji, kumpul, selamat. Kalau enggak ke bawah, karena umurnya masih remaja-remaja apa tidak? Apalagi kalau bisa pesantren kan? Apa tidak dengar Presiden kemarin pidato luar biasa? Mengatakan bahwa pesantren itu adalah pejuang-pejuang negara kita ketika memerdekakan. Itu Presiden Prabowo pidato kemarin, berapa hari yang lalu. Ada apa tidak? Itu para pejuang pesantren-pesantren. Itu dari situlah mereka berjuang tanpa pamrih, ikhlas demi untuk negara. Bahkan diuji coba setelahnya merdeka. Proklamasi itu di Jakarta, tapi ujiannya di Jawa Timur, di mana-mana. Ada apa tidak? Siapa? Hari Pahlawan tuh. Bung Tomo, disebutin Surabaya. Mereka ambil dari para ulama. Bahkan kalau kita lihat sejarah, memang resolusi jihad, menjaga kemerdekaan, menjaga lebih susah apa tidak? Siapa yang menjaga kalau bukan para kiai dan para santri? Ada nggak omongannya Presiden tuh kemarin dulu? Berapa hari yang lalu? Ada apa tidak? Tuh pesantren-pesantren. Jangan sampai, kenapa? Mereka menjaga, bikin semangat untuk
membela rumah tangganya, membela dirinya, membela ibu ayahnya, membela lingkungannya, bahkan membela negaranya. Itu adalah resolusi jihad. Keluarnya dari mana? Dari mana? Santren. Itu adalah. Tapi udah merdeka yang dimusuhin ada apa tidak? Dulu. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sampai hari resolusi jihad diganti dengan nama hari santri. Ya. Ya enggak? Iya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Udah cukup dulu. Sampai sini dulu. Ini akhirnya alhamdulillah presiden ngomong begini. Harus diperhatikan apa tidak? Perhatikan. Karena mereka itu dididik untuk yakin. Itu jadi sholat aja. Subhanallah. Kalau ada kesalahan harus bicara. Perempuan dengan caranya perempuan, lelaki dengan caranya lelaki, dengan sautin murtafi'in. Allah, dengan saut. Tapi yang disebut adalah apa? Subhanallah. Semua orang bisa kurang. Yang maha suci hanya siapa? Allah. Jadi jangan takut wahai imam. Kamu sekarang salah, saya juga ada salah. Sama-sama ayo kembali. Yang tidak ada salah adalah siapa? Bukan saya takut, bukan ini seperti yang pidato kemarin mengatakan kalau presiden takut ngomongnya, tapi selalu disalahkan kepada saya. Wah, ini bicara-bicara mecah belah apa tidak kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Jangan, semuanya bisa salah dan kita wajib menegur yang salah, tetapi dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasan. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lembutkanlah para remaja-remaja kami hatinya ya Allah. Jangan sampai tawuran-tawuran lagi ya Allah. Ya Rabb, miris hati kami ya Allah. Bagaimana dengan ibu dan ayahnya ya Allah, yang hari ini meninggal dunia ya Allah gara-gara tawuran ya Allah. Ya Allah, lindungilah para remaja kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jangan sampai bikin susah ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai bikin susah negaranya ya Allah. Jangan sampai bikin susah para tetangga-tetangganya ya Allah. Ya Rabb, hari ini tawuran-tawuran yang merenggut nyawa ya Allah di samping tempat kami ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau selamatkan ya Allah di Pasar Rebo ya Allah, antara Condet dan Kampung Rambutan ya Allah. Disitulah terjadi kematian ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah tidak terjadi lagi ya Allah. Didik mereka ya Allah yang suka tawuran agar pada ngaji, pada belajar, pada menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Lembutkan hati orang tuanya ya Allah agar bisa mengingatkan, mendidiknya ya Allah, dan mengantarkan ke tempat-tempat yang baik ya Allah, agar menjadi ya Allah generasi penerus yang soleh dan soleha. Selamat dari pergaulan bebas, selamat daripada kekacauan, selamat dari kelukaan, selamat dari kematian yang enggak wajar dan enggak beres ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد